Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. pemirsa semuanya nih yang ada di mana aja ya, yang lagi online di Facebook, kemudian di YouTube, di Instagram, di mana aja ini. Sekarang saya kedatangan tamu nih, kedatangan tamu yang keren banget nih. Enggak sih. Pada penasaran ya tamunya siapa? Ini tuh dulu murid aku yang keren. Ya, ada yang gaul dulu nih. Dulu kelasnya paling heboh kelasnya. Ya nakal-nakal mungkin. Heboh dan seru gitu. Di situ tuh kelasnya tuh saya merasakan dinamis sekali gitu. Heboh pokoknya. Jangan penasaran ya. Ini nanti kita kenalan dulu. Iya, boleh dong kenalan dulu nih Mbak Bella, kenalin. Mungkin nama lengkapnya, mungkin nama IG-nya, mungkin nama Facebook-nya, yang lengkap aja deh. Iya, nama saya Rifa Salsabila. Saya dari Bumi Ayu. Nah, iya. Dari Langkap lah tepatnya. Ya, saya tinggal di Langkap. Dulu saya muridnya Pak Indra SMP. Iya ya, gitu ya. Ya, jadi alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan guru saya yang masih muda. Muda udah. Sampai sekarang masih muda aja teman-teman. Cuma jenggotnya tidak tua. Cuma jenggotnya aja udah berubah ya. Berubah. Dan sekarang saya juga mengajar, alhamdulillah udah mengajar. Di mana dong kalau boleh tahu? Oh, saya di SMK Al-Huda. Oh iya, karena wah, kok bu gurunya cantik gitu. Saya udah di situ aja gitu kan, siapa tahu gitu. Ya, saya di SMK Al-Huda. Deket padahal ya? Iya, deket. Dekatnya jenggot ya kalau. Dekatnya jenggot, dan saya juga dekatnya jenggot. Iya, jadi ya tengah-tengah situ. Tengah-tengah ya. Iya, itu tadi Mbak Bella itu dari Langkap ya. Jadi kalau dari perapatan terminal baru itu ke arah timur, ya ada Bumayu Archery ke sana lagi. Iya, nah, dekat situ. Di situ. Nah, ini sekarang mau ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Bella, para pemirsa, dan Mbak Bella itu adalah salah satu dari, kalau boleh dibilang, aktivis kali ya, apa relawan gitu ya? Relawan. Oh, relawan ya, dia relawan ACT apa MRI sama ya? Relawan MRI. Oh, relawannya ACT. MRI itu relawannya ACT. Oh, MRI itu relawannya ACT. Nah, sebelum masuk ke relawan tentang MRI dan ACT, kita bisa tanya dulu kan nih, di mana nih dulu sekolahnya sehingga kok bisa ya sampai ke ACT, atau ya latar belakangnya gimana gitu, sejarahnya itu gimana gitu, sehingga kalau Pak Guru lihat kan di Buma itu sedikit ya mungkin karena Pak Guru nggak tahu juga, makanya mungkin kebanyakan orang Buma juga nggak tahu MRI atau ACT. Jadi Bella kesini mudah-mudahan jadi menambah wawasan buat teman-teman kita gitu. Teman-teman kita jadi temen ya sekarang ya. Iya. Temen aja. Temen ya. Iya, jadi orang-orang tuh jadi tahu nanti MRI itu apa, ACT itu apa. Dulu Bella kan SD di mana ya, Bel? SD Langkap 1, Langkap 1. Kemudian SMP di SMP BU. Kemudian SMA Negeri 1 Bumiayu. SMA Negeri 1 Bumiayu. Kemudian kuliahnya di UNES. Nah, kemudian di UNES ambil jurusan? Saya ambil jurusan apa ya? Kayaknya mungkin banyak teman-teman yang tidak mengira ya. Oh iya. Saya terjun di relawan, tapi jurusan saya seni budaya. Seni tari lah berarti. Iya. Prodinya seni tari, jurusannya sendera tasik. Seni drama dan musik ya? Iya, seni drama, tari dan musik. Jadi sebenarnya juga cocok juga nanti kan kalau misalnya ke lokasi-lokasi yang bencana gitu kan, biasanya ada trauma healing gitu kan. Nah, itu kan berpengaruh sekali tuh. Jadi saya kira ke situ ada arahnya juga sih, ada benang merahnya juga ya. Nah, kemudian saya mau tanya nih, kenapa Bella bisa masuk MRI atau ACT itu? Apa karena di kampus itu ada organisasinya apa gimana itu? Bisa ceritanya ini sejarah singkat aja dulu. Kenapa MRI juga bisa berdiri di Bumiayu juga ya Pak Guru? Oh iya. Jadi awalnya dulu saya kan kuliah di Semarang di UNES. Nah, ketika skripsian ceritanya kan gabut nih. Oh iya. Gabut nih mau ngapain? Selain bimbingan tuh mau ngapain gitu loh. Kita tuh kayak manusia tidak
bermanfaat gitu. Iya, bengong ya. Bengong ya Kalau kan? bengongnya sekarang pas ya. Kan di rumah aja gitu ya. Iya. Jadi bingung banget kan. Heeh. Paling cuma tidur makan. Nah, Iya. akhirnya kebetulan ada teman saya, padahal itu juga Nasrani juga. Nasrani tapi keren banget. Dia jiwa kemanusiaannya tinggi sekali. Nah, dia ikut ACT ini Pak Guru. Awalnya saya tahu dari itu namanya Andar. Nggak apa-apa lah saya jelaskan. Nanti kalau Andar nonton ya nggak apa-apa ya Andar. Dia anak Medan. Oh iya. Dia jurusannya matematika. Dia ikut ACT itu udah lama. Satu angkatan. Satu angkatan. Kita bareng KKN bareng. Nah, jadi kan akrab tuh. Nah, dia ngajak, Bel, you melu relawan gitu. Wah, kebetulan kan Bel juga SMA itu dulu kelas 2, SMA kelas 2 itu pernah ikut relawan Gunung Slamet itu loh. Oh iya. Mungkin sering dengar ya. RGS. Nah, dulu pernah ikut itu SMA. Kita kan berarti sering latihan water rescue dengan SAR kayak gitu kan. Rescue lah. Pernah di itu ya, berarti ya di Petuguran pernah ya? Petuguran pernah ya. Pernah itu latihan water rescue dulu. Iya. Nah, akhirnya Bella mikir, saya dulu pernah di relawan, ini diajak untuk ke relawan lagi ya mungkin agak masuk lah, mudeng lah gitu kan. Akhirnya Bella masuk, nyaman. Ceritanya nih nyaman dan ngerasa punya saudara baru di situ, teman-temannya wah baru gitu ya, yang sama satu passion ya. Iya, satu passion dan beliau itu juga orangnya yang luar biasa. Maksudnya gini, Bella kan sebagai mahasiswa itu kan pasti butuh penguatan ya di sana tuh kadang-kadang ngerasa sendiri, ngerasa apa. Nah itu dilalah ketemu teman-teman ACT, Mary ACT itu mereka ngerangkul banget. Nah ini jadi nyaman. Padahal ya Bella nggak terlalu banyak ikut kegiatannya sih awalnya, tapi sering diajak dipaksa gitu loh. Daripada kamu di kos ngapain, yuk ikut aja gitu. Kayak gitu. Dari situ juga Bella jadi mengenal beberapa organisasi lain juga sih di sana. Kayak gitu sih. Awalnya kayak gitu. Perkenalan ACT di situ. Terus berarti dari kampus ya, dari tahunnya ACT atau ikutnya ke MRI itu berarti Bella sejak kuliah ya? Iya. Nah, sejak kuliah. Berarti udah berapa tahun? Berarti sekitar berapa ya? Sekitar 2 tahun setengah lah. Ini ya 2 tahun setengahan. Iya. Nah, apa aja sih yang dikerjakan di ACT dan di MRI itu? Yang dikerjakan sebenarnya banyak sekali. Intinya kita itu ada tuh yang namanya pengembangan juga sih Pak Guru. Pemberdayaan itu berarti kita mencari target kaum duafa, maksudnya masyarakat yang tergolong duafa itu untuk kita bantu. Misalkan masyarakat itu, saya kemarin barusan mewawancarai salah satu ibu-ibu sudah sepuh. Beliau itu korban tabrak lari. Di mana itu? Di Kalisalak. Korban tabrak lari di mana kakinya itu patah dua-duanya. Tapi beliau itu tidak bisa menghidupi kehidupannya aja susah gitu. Apalagi untuk misalkan operasi medis gitulah. Beliau nggak sanggup. Akhirnya dibawa ke Kalinusu apa ya? Oh ya, yang pulang itu Kalinusu. Nah, akhirnya di situ itu pun masih hutang. Berapa belas juta itu masih hutang. Anaknya guru honorer, di mana guru honorernya yang hanya dapat gaji 350.000. Kayak gitu. Nah, itu miris banget sih, dan ya kita berusaha untuk untuk membantu ya Pak Guru ya. Untuk membantu kayak gitu. Itu yang di Bumi Ayu ya. Kalau di Semarang mungkin udah banyak sekali ya kali. Udah nggak hitungan ya. Kalau di Semarang program ACT-nya banyak itu yang dilaksanakan. Kalau di Bumi Ayu, instruksi dari Gubernur ACT itu di sini kita untuk memperluas
memperluas Jadi, nama dulu nama dulu, iya. memperluas jaringan dulu kayak gitu supaya masyarakat Bumiayu banyak yang tahu tentang MRI. Jadi ketika ada logo MRI ACT itu udah nggak bingung lagi, jadi udah nggak asing. ya, Ya memang mungkin sementara ini mungkin masih ini ya, masih kayak apa sih gitu kan, mungkin tanya-tanya. Mungkin dengan cara seperti ini kita juga bisa paling nggak memberikan perkenalan lah ke orang-orang Bumiayu gitu. Kemudian sebenarnya di ACT itu sebentar Mbak Bella. Iya. Pasnya ambil di sini aja ya. Iya, itu tadi kita ngobrol bareng sama Mbak Bella ya. Terima kasih buat yang udah nyimak. Ini naik ke atas ya. Iya. Kurang ke bawah sebentar. Iya, kurang ke bawah ya. Oke. Tadi terputus apa enggak ya? Terputus. Iya. Berarti udah dianu lagi. Ya gitu. Ya nggak apa-apa. Iya, ini terima kasih yang udah pada ikut nyimak ya. Itu tadi Mbak Bella itu adalah salah satu dari relawan yang dari Bumiayu, yang relawan ACT dan MRI ya. MRI. Jadi kita tanya-tanya apa sih sebenarnya MRI itu, apa sih ACT itu. Dan ini sekarang tadi udah dijelaskan asal muasalnya Mbak Bella ikut MRI, ikut ACT, dan ini kita sekarang mau tanya lagi nih, Mbak Bella itu sih berarti bergerak di bidang apa gitu? Apa di bidang seni, apa di bidang apa gitu? Ya, jadi visi dari ACT itu mengembangkan organisasi profesional, di mana kita bergerak di bidang kerelawanan dan kedermawanan. Nah, untuk mewujudkan peradaban global yang lebih baik. Iya. Berarti pakai ini Bella, yang ini. Coba jatuh. Iya, ada yang harus diambil ya. Untung bandel nih ya, berkali-kali. Iya, jadi tadi di bidang kerelawanan dan kedermawanan. Iya. Nah, oke. Itu kan kalau saya lihat di internet, di Facebook, di Instagram juga, itu kan ada donasi kayak gitu ya. Berarti itu siapa aja boleh dong ya? Boleh banget. Boleh ya? Boleh. Lah itu kalau orang Bumiayu itu gimana tuh? Apa lewatnya kemana gitu? Bisa nanti saya lampirkan rekening di situ. Wih, gitu ya. Ada sih, tapi ini rekening ACT. Iya. Bukan rekening saya. Iya. Kalau rekeningnya Mbak Bella kan Mbak Bellanya cepet kaya gitu ya. Rekeningnya. Iya, jadi rekening kemanusiaan dari ACT. Nah, bergeraknya tuh di bidang apa tadi kan? Di bidang apa ya Mbak Bella ya? Kerelawanan dan kedermawanan. Iya, kerelawanan dan kedermawanan. Nah itu kerelawanan itu gimana berarti? Kerelawanan berarti ya kita membantu orang itu tidak harus dengan uang selalu ya Pak Guru. Tidak hanya dengan uang terus. Mungkin ada orang yang pengen membantu tetapi tidak punya uang. Oh iya. Nah itu berarti kita menyumbangkan tenaga. Tapi Bella sih punya uang sebenarnya, cuman udah uangnya juga iya, terus tenaganya juga iya, otaknya juga iya gitu ya. Enggak sih, saya malah dulu awal-awal di Semarang karena memang saya merasa tidak punya uang untuk membantu orang, jadi akhirnya saya sih punya apa gitu. Saya sih punya apa, akhirnya merasa saya punya tenaga nih. Karena masih mahasiswa itu ya dulu. Iya, betul. Iya, jadi itu tadi. Kalau ACT itu ACT dan MRI itu kerelawanan dan kedermawanan. Jadi teman-teman semua mungkin bisa ikut nyumbang ya. Biasanya itu disumbangkan kemana? Disumbangkan kemana aja. Ya kemana aja. Misalkan ini beberapa program yang sudah pernah
dilaksanakan di MRI Bumiayu ya Pak Guru ya. Oh iya, coba. Satu ada Global Kurban. Global Kurban. Nah, Global Kurban itu program unggulan dari ACT di mana direalisasikan oleh MRI. Oleh MRI. Ya, gitu. Nah, Global Kurban ini jadi kita mencari targetnya itu adalah daerah-daerah yang memang belum pernah ada kurbanan. Oh. Atau jumlah yang berkurban itu sangat sedikit. Oh iya, bagus juga ya. Ya banyak itu. Banyak ya. Iya, oke. Jadi termasuk yang tadi terkena kecelakaan, yang kurang tidak mampu gitu. Iya, itu bisa. Cuma nanti kan masuknya di beberapa beberapa bidang gitu kan. Beda-beda. Nah, itu tuh banyak sekali Pak Guru. Yang misalkan bea guru juga, ini kebetulan kita kemarin sudah bea guru itu beasiswa untuk guru. Oh, beasiswa untuk guru, hebat ya. Jadi bantuan hidup untuk guru Pak. Bantuan hidup untuk guru ya. Keren sekali ya. Tuh para pemirsa ya. Jadi siapa yang mau nyumbang silahkan. Insya Allah sumbangannya pasti tersalurkan ke orang-orang yang berhak ya. Pasti. Nah itu juga saya lihat ya kalau di internet itu luar biasa sekali, bisa sampai ke luar negeri. Iya. Itu benar ya? Iya benar. Benar. Bisa diceritain dong kemana aja gitu. Ada yang ini yang saya tahu ketika saya masuk di ACT ya Pak Guru ya, karena kan mungkin ACT itu kan berdiri tahun 2005. 2004 2005 itu. Bella kan ikut 2000 berapa? 2017 2018. Oh iya, berarti cukup lama ya. Jadi udah lama. Yang Bella pernah mengalami ya, dulu ketika di Semarang itu implementasi beras 2000 ton beras itu ke Hongaria. Iya, ke Rohingya. Somalia juga. Hongaria itu kenapa ya? Ketika dulu ada kasus apa gitu, saya juga agak lupa. Tapi yang jelas, yang inget banget sih yang ke Rohingya itu. Iya, kalau Rohingya itu memang booming banget. Iya. Rohingya, Somalia kan kelaparan itu juga. Iya. Kalau Somalia kayaknya udah bertahun-tahun ya kayak gitu terus. Iya. Kemudian Palestina juga ya. Iya, Palestina jelas. Malah kita bekerja sama dengan Palestina juga. Oh iya. Itu sering sekali. Kemarin saya baca itu 50 ton 50 ton terkonvoy bawa beras. Beras Indonesia itu saya lihat. Dan dulu ketika 2000 ton itu ke Rohingya itu benar-benar dari kita tuh mengumpulkan sekepal-kepal beras. Oh gitu ya? Iya. Cimpitan ya? Iya. Luar biasa sekali tuh para pemirsa ya. 2000 ton. Jadi cimpitan dengan cimpitan dulu, kalau kita kan cimpitan itu kan orang-orang PKK ya, ini luar biasa sekali. Ternyata cimpitan itu juga bisa buat ke luar negeri ya. Itu luar biasa sekali kalau menurut saya dari segi kemanusiaannya, karena kita tahu ya kalau kita lihat di Somalia, Palestina, ya juga di Indonesia ya, Indonesia kan banyak sekali bencana gitu, dan pasti sangat dibutuhkan bantuannya. Untuk kemudian misalnya di Bumiayu itu ada atau bukan Bumiayu lah ya, di yang butuh bantuan itu kemana sih? Apa ada korban yang harus melapor? Apa dari MRI atau ACT itu aktif gitu? Oh di sana ada bencana tuh gitu. Apa harus laporan dulu? Mbak Bella, saya laporan tolong dibantu gitu apa gimana? Yang Bella rasakan ya selama ini sih kita yang aktif. Kita aktif yang aktif, iya. Walaupun tidak memungkiri juga banyak yang lapor juga Pak Guru. Jadi lapor juga. Karena kan biasanya ada MRI itu kan tersebar luas sekali. MRI itu tersebar luas sekali, orangnya juga banyak. Oh iya, oke. Oh iya. Teman guru saya di Bekasi. Fotonya salah. Kenapa salah? 3 kali 4. Fotonya berdasi dan berjas yang itu aja Pak Indra yang KTM. Hah? Di KTM kan berdasi tuh. KTM apa? Kartu mahasiswa. Oh iya. Kan berdasi. Oh iya, sebentar pemirsa. Ini ada tamu ya, tamu dari jauh. Tamu dari jauh. Oh, jus.
Ini kok ya malah nih Ya tapi kan fotonya nggak ada. Ntar lah nyusul ya. iya nggak apa-apa. Ini Oke. kembalikan aja. Oke, thank you. Ya. Udah mahal-mahal. Iya. Makan. Udah mahal-mahal. Oh, kan makan. Iya, oke. Tadi ada iklan dari Bu Rosi ya. Tadi jadi biasanya tuh tim ACT atau tim MRI itu selalu mencari informasi dan aktif. Iya. Ya, jadi buat masyarakat nggak usah, mungkin ya kita juga nggak ingin bencana ya. Nah, tapi kalau ada MRI itu dengan sigap, ACT itu dengan sigap selalu siap sedia ya di garis depan ya. Di garis depan. Garis depan. Kemudian nih, misalnya ada orang-orang atau ada teman-teman yang pengen masuk, itu gimana sih syaratnya gitu? Gampang sekali sih. Gampang sekali ya. Saya sering itu pertanyaannya dengan pertanyaannya sama Pak Guru kayak gitu. Iya gitu ya. Berarti Pak Guru udah pertanyaan ke orang berapa nih? Iya. 100.000 ke berapa? Ya udah banyak gitu. Tanyanya pasti kayak gitu. Gimana sih Mbak cara masuk ke MRI ACT gitu? Karena mungkin orang-orang tahu MRI ACT itu sudah mengglobal gitu kan. Pasti susah deh masuknya kayak gitu kan. Padahal enggak, kita tuh sangat terbuka sama siapapun, bahkan pelajar pun bisa jadi relawan. Ada malah di Semarang itu kita dulu sudah mendirikan relawan pelajar. Relawan pelajar. Jadi semua dari SMA Semarang itu bagi yang ingin masuk menjadi relawan itu bisa. Nanti masuknya ke relawan pelajar. Keren ya. Nah caranya ya tinggal menghubungi salah satu MRI di daerahmu. Oh gitu. Kemudian nanti biasanya dari anggota tersebut itu koordinasi dengan humas. Atau biasanya langsung dengan ketuanya, koordinatornya. Setelah itu dimasukkan deh di grup. Dimasukkan. Gitu aja ya. Tapi berarti nama udah terdaftar ya. Iya, sebenarnya harus mengisi form juga sih. Ya, ada mengisi form juga. Nanti lewatnya WhatsApp juga nggak masalah. Oh gitu ya. Yang penting nama itu udah masuk ke database sana gitu ya. Nanti dicatat gitu. Nanti kan ada perkenalannya tuh di grup dengan format yang sama. Iya. Nah itu kan nanti didata. Nah kemudian kriterianya apa sih sebenarnya untuk jadi relawan itu? Apa harus ganteng gitu? Kalau model harus ganteng. Oh gitu ya. Iya. Itu apa sih sebenarnya? Kalau di masyarakat relawan Indonesia, wah mudah sekali ya Pak Budi sebenarnya. Kita hanya butuh, syaratnya hanya ikhlas dan berkontribusi aja. Ikhlas dan berkontribusi aja ya. Berarti karena ini kan bukan lembaga atau bukan sebuah organisasi yang profit ya. Berarti relawan itu kan memang tidak dibayar ya. Iya, tidak. Iya, dibayar mereka dengan ikhlas. Iya, betul. Ya kita doakan semoga sih dengan keikhlasan kayak gitu semuanya dinilai ibadah ya. Gitu. Apalagi ini buat kemanusiaan, betapa pentingnya gitu kemanusiaan. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya di Bumayu sendiri itu menghubungi siapa? Menghubungi siapa? Jadi kebetulan kita kan punya kepengurusan juga di Bumayu kan. Perlu teman-teman tahu juga bahwa masyarakat relawan Indonesia Aksi Cepat Tanggap Bumiayu itu adalah salah satu-satunya kecamatan yang didirikan dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Masa? Gubernur ACT Jawa Tengah. Oh, ACT Jawa Tengah. Satu-satunya. Salah satunya ya. Kecamatan ya. Berarti pernah itu kapan itu? Itu tanggal 17 Juni 2019. Oh. Ya. Berarti baru kemarin ya? Baru kemarin, baru banget. Tapi kalau meskipun baru kemarin, boleh tahu dong apa aja sih yang udah dilakukan di Bumayu tadi ya, selain kurban, Bea Guru itu apa tuh? Ya bantuan hidup lah, bantuan hidup untuk guru. Untuk guru yang kriterianya seperti apa? Nah, yang honorer. Yang gajinya mungkin kurang dari 1 juta kayak gitu. Terus bisa dilihat dari jarak tempuh sekolah, kondisi ekonomi. Iya betul. Ya. Dan masih banyak hal lagi ya mungkin yang bisa jadi pertimbangan ya. Iya betul. Oh iya. Hebat sekali kan tuh para pemirsa, luar biasa ini yang namanya ACT. ACT itu berarti apa? Organisasi ya? Iya organisasi.
kemanusiaan Iya. ACT dan MRI itu sangat luar biasa, dan kita bisa lihat di mungkin kalau di internet ya, kalau Banyak sekali. iya di internet itu banyak sekali ACT kegiatannya, setiap ada bencana mesti ada gitu, kayaknya selalu ada lah gitu. Nah untuk sekarang nih ya yang berkaitan dengan kondisi sekarang, apa sih yang udah dilakukan gitu? COVID ini ya. Iya gitu. Iya. Jadi sebelum kita menjalankan sebuah program, itu kita pasti koordinasi dulu dengan pusat. Itu pasti. Iya. Karena kita tidak bisa berjalan kalau tidak ada sokongan, kadang mungkin dana. Kita juga kan Iya, butuh betul. dana itu Pak Guru. Misalkan mau bagi-bagi masker, otomatis kan harus ada itunya Iya, ya. Kita nggak ada. mungkin nggak pakai apa-apa juga, kita nggak bisa. Jadi Oh ya, Ya gitu gitu. ya. Ah. Jadi semua koordinasi dulu ya. iya pasti. Tapi kan kemarin ada juga kan program yang apa itu? Yang dialog itu apa? Ngabubutok. Iya, ngabubutok itu apa sih sebenarnya, Mbak Bella? Saya juga penasaran nih. Ngabubutok itu. Nah, akhirnya dari kita koordinasi dengan pusat itu menghasilkan satu program di bulan suci Ramadan ini, di mana kita juga sedang di tengah-tengah COVID ya. Iya. Kita nggak bisa terlalu banyak beraktivitas juga di luar. Oh Itu iya betul. tidak boleh juga, karena Mm-mm. relawan juga tidak boleh kelaparan dan tidak boleh sakit. Gitu ya. Iya. Kita kalau dari Gubernur ACT itu sering ngomong, pokoknya relawan itu tidak boleh kelaparan. Iya. Kalau kelaparan lemes Lah, gimana lemes. mau nolong ya? Iya. Nah, Ngabubutok itu salah satu program Bumi Ayu, MRI Bumi Ayu MRI. selama bulan suci Ramadan ini, di mana itu kita cuma sharing-sharing, Sharing-sharing ya. semacam talk show gitu sih. So, kemudian gimana tuh cara ngelihatnya, atau cara menyaksikannya, Ah. atau mungkin mendengarkan itu Iya. di mana? Itu di live Instagramnya MRI ACT Bumi Ayu. Oh ada ya Instagramnya. Ada, Nah iya. itu kan perlu tahu juga tuh, Iya. kan harus di follow paling enggak. Iya. MRI ACT ACT Bumi Ayu. Bumi Ayu. Ya. Luar Dan- biasa. Kebetulan Ngabubutok itu kita kerjasama juga dengan 2 media partner. Ya, media partnernya apa aja? Ini Bumi Ayu dan Insta Bumi Ayu. Insta Bumi Ayu. Jadi live di 3 Mantap media ya. sosial itu. Iya. Terus ada juga teman-teman dari relawan anggota saya juga yang dia tuh aktif di Bigo, tapi Bigonya itu bukan untuk hal-hal yang tidak baik ya Pak Guru, maksudnya dia memang pengen merubah mindsetnya masyarakat tentang Bigo tersebut. Iya. Nah itu dia lewat live kemanusiaan kayak gitu. Iya. Saya sih nggak pernah pakai Bigo ya, cuman itu Bigo tuh live-nya lama ya. Lama ya. Kalau misalnya kayak TikTok, Likee dan lain-lain itu kan sedikit-dikit ya. Berarti ya kurang kena aja sih ya Iya. kalau misalnya itu. Tapi sebenarnya meskipun kayak gitu juga tergantung yang megang sih. TikTok juga mungkin, atau yang TikTok atau Likee juga kan bisa dipegang dengan orang yang tepat, mungkin jadi sesuatu yang baik ya. Betul. Nggak cuma hanya sekedar just fun gitu, Iya. udah gitu. Nah sekarang tadi udah sampai situ nih, pokoknya serius banget nih. Banyak banget pertanyaannya, masih ada 100 lagi pertanyaan. Biar sampai buka, nanti sampai ngabuburit ya. Nah oke deh, kita udah tahu tadi para pemirsa dan teman-teman semuanya, apa itu MRI, apa itu ACT, dan di sini ada Mbak Bella yang sebagai aktivisnya atau sebagai sukarelawan yang ada di Ngayu. Dan kalau misalnya ada dari teman-teman yang pengen gabung, bisa menghubungi Mbak Bella ya, kemudian nanti bisa resmi ya, jadi itu Iya. resmi nggak sih, kan resmi ya kalau itu jadi Iya resmi. nah itu tadi, waduh pertanyaannya berat banget nih ya. Iya berat banget. Kayaknya serius banget aja juga, luar biasa. Tapi salut nih sama Mbak Bella nih ya, dulu SMP ternyata wah sekarang udah
udah ya bermacam-macam, udah ngajar ya, sama-sama jadi pengajar. Nah sekarang ini sih udah lepas dari itu ya, dari yang tadi tuh yang MRI ya. Aktivitasnya apa sekarang nih? Aktivitasnya sekarang ngajar. Kalau sekarang ya di rumah aja. Aja. Iya. Sebenarnya saya ngajar di SMK Buddha sebagai guru seni budaya sekarang. Iya. Kemudian waktu itu kayaknya Bella punya sanggar ya? Iya. Masih kah? Masih. Iya. Di mana itu? Sanggarnya kebetulan kita di Kaudanan. Kaudanan ya. Setiap hari Senin dan Kamis. Oh iya. Jadi selain sukarelawan, jadi guru, ya kemudian punya sanggar tari juga. Terus apa lagi nih yang masih jadi cita-cita? Apa menjadi YouTuber kali ini? Mbak Bella nih kayaknya nih. Nyanyinya juga oke banget nih, nyanyinya suaranya enak. Suaranya empuk gitu deh. Empuk. Ya sebenarnya kalau cita-cita atau kepengen itu, waduh banyak sekali ya Pak Guru ya. Apalagi mumpung masih muda. Mungkin bisa dibilang masih muda padahal yang enggak. Udah masih muda dibandingkan saya. Jadi banyak sekali kepengen itu, banyak sekali. Apalagi salah satu alasan Bella pulang ke Bumiayu kan dulu juga saya 1 tahun ngajar di Semarang. Iya. Di SMA Islam Sultan Agung. Iya. Dulu di Semarang. Nah kemudian saya pulang ya pengen banget itu. Ya salah satunya mengembangkan MRI ini. Iya. Kemudian mengembangkan kesenian juga sih, budaya. Memang kesenian itu hobi dari kecil ya. Iya. Apa gimana nih? Ya selain hobi juga mungkin keturunan juga kan. Keturunan ya. Keturunan ya. Iya, dari ibu, dari bapak juga sama sih. Dari ibu, dari bapak, dari guru-gurunya enggak? Nah, oh dari guru-gurunya ya. Iya, guru-gurunya juga. Wah. Ya kebetulan kan saya juga dilalah gitu, SMP, SD ya, dari mulai SD itu saya aktif memang dulu di Calung ya? Wah dulu tuh kan SD itu kan masih booming-boomingnya Calung ya. Nah Calung SMP saya ketemu guru yang ya enak sekali gitu loh. Maksudnya menginspirasi banget buat saya gitu. Apa sih yang jadi inspirasinya tuh, kenapa, apanya gitu? Ya maksudnya saya kan nggak terlalu suka tuh sama guru-guru yang terlalu saklek, terlalu sepaneng banget gitu. Lah kebetulan guru seni budayanya itu easy going banget, terus terbuka banget, ya kayak gitu deh. Ya gitu ya, jadinya menginspirasi. Jadinya sekarang Bella juga terbuka banget. Iya, jadi kayak gitu. Menjadi inspiring woman juga kan berarti. Ya nggak tahu. Ya mudah-mudahan jadi bisa paling nggak bisa memberikan influence, memberikan ya tuh inspirasi buat teman-teman di Bumiayu dari segala kegiatan yang dilakukan oleh Bella gitu. Pastinya kan dengan kayak gitu juga kita harus artinya harus mensosialisasikan ya kegiatan-kegiatan itu. Yang penting kegiatan-kegiatannya positif. Iya kan? Iya pasti. Kalau ya yang muda ya yang positif gitu. Iya jadi gitu deh. Akhirnya SMA juga ketemu guru yang sama kayak gitu, enak banget. Akhirnya ya udah, nggak tahu mungkin terjun di situ, memang jalannya memang di situ pokoknya. Di situ. Oke, kemudian selama work from home atau berada di rumah itu apa yang dilakukan? Misalnya mungkin hanya rebahan apa gitu atau gimana? Aduh, saya selama COVID ini, selama di rumah aja ini mikirin program sih Pak Guru. Oh iya. Selain mikirin program, jelas sebagai anak perempuan pertama saya ya biasalah umbah-umbah ya kan. Loh, iya loh. Iya benar itu. Umbah terus masak, bantuin orang tua, ya biasa itu. Program sekolah apa program lain-lain nih? Program ACT yang jelas, MRI ACT juga. Ini kan maksudnya kemarin barusan beberapa hari yang lalu itu saya menemui beberapa guru honorer itu yang dikenai biaya guru itu. Nah itu kan
butuh apa ya, strategi juga sih sebenarnya. Karena kita kan mencari target itu tidak sembarangan, Pak. Betul. Harus yang benar-benar tepat. Harus yang tepat. Jadi kita melalui beberapa proses juga. Asesmen dulu, setelah asesmen kita masih cari-cari info di luar lagi tentang guru tersebut kan. Oh iya. Habis itu baru apabila udah turun dananya, baru kita implementasi. Kemarin sudah implementasi. Mantap ya, jadi nggak sembarangan ya. Itu memang berarti sangat profesional sekali teman-teman ya, karena mungkin ya kenapa harus demikian ketatnya, karena itu dana juga kan dari donatur dari masyarakat harus diberikan dengan tepat ke sasaran yang tepat. Iya, sehingga bermanfaat buat memang orang-orang yang membutuhkan ya, apabila ya. Terus luar biasa. Saya sih sebenarnya pengen tepuk tangan dulu kan sendirian nih tepuk tangannya. Para teman-teman, para penonton silakan untuk tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Iya, gitu. Ya gitu. Itu tadi di rumah ngapain gitu kayak gitu. Iya ya. Kalau kan Bella sebagai guru nih, anak-anak gimana nih murid-muridnya nih? Nah kita juga ngurusin pembelajaran online juga ya Pak Guru pagi-pagi. Oh gitu. Jadi kan di SMK-nya saya itu selama di rumah aja itu pembelajarannya lewat online. Kemarin sudah sempat pakai beberapa aplikasi yang mungkin bisa dengan orang banyak. Iya. Ternyata jalan hanya beberapa kali aja. Karena memang apa ya? Kita melihat murid-murid kita kan nggak semuanya punya handphone. Gitu. Nggak semuanya bisa download aplikasi yang berat kayak gitu. Iya. Kemudian kuotanya, sinyalnya, iya. Juga. Terus terakhir uang dibuat beli kuota itu. Nah itu. Orang tuanya juga lagi pada susah kan. Iya betul. Nah, gitu. Jadi memang banyak sekali kenapa segala sesuatu itu nggak bisa normal seperti biasa ya, meskipun mungkin ada yang meskipun ada HP-nya ada, kuotanya ada, sinyalnya nggak ada, macam-macam banyak sekali itu. Banyak sekali. Ya mudah-mudahan sih situasi seperti ini cepat selesai ya Mbak Bella ya. Mudah-mudahan Ibu Maya juga nggak bertambah. Iya gitu. Buat Mbak Mariani, terima kasih yang udah nyimak. Kemudian Ibu Nur, Bu Nur mamanya Zafira juga. Kemudian Bu Tias Novita, Bu Yeti, Bu Sumiati Komarudin, Mas Hendri Irawan, Pak Guru Kuswoyo, Ibu Duria, Ibu Guru Erlina Damayanti, Septia Wulandari, Ibu Halimah, Mbak Siti yang ada di Ciamis, Ibu Nur, Taufik, Aldi, Robi, dan Bahtiar Fugara. Bapak Guru Bahtiar, terima kasih yang udah pada nyimak ya. Tanya lagi lah ini yang ringan mumpung Mbak Bellanya masih di sini. Mbak Bella sampai jam berapa nih bisanya? Sampai jam berapa aja sih? Iya. Emang libur juga. Libur ya. Nah, murid-murid itu itunya gimana? Barangkali di SMK itu mungkin kan curhat guru ini gimana sih kayak gitu? Apa yang didengar dari murid-murid? Apa ada rasa rindu? Bagaimana? Ya sebenarnya seperti di sekolah lain juga mungkin ya. Yeah. Teman-teman ya, anak-anak juga curhatnya itu paling cuma capek. Capeknya itu mungkin mereka harus melihat handphone terus dari jam 8 sampai jam 11 lebih gitu ya Pak Guru. Bahkan sampai ada yang kan mungkin guru kan tipenya beda-beda tuh. Oh iya. Kalau saya lebih cari tugas-tugas yang bisa dikerjakan nggak terlalu ribet lah. Misalkan kayak kemarin tugas dari saya itu cuma nyanyi. Nyanyinya juga nggak harus di video sih, video call saya aja. Gitu. Nanti saya lihat dia nyanyi kayak gitu. Oh gitu. Supaya dia nggak pusing lah. Mereka tuh ngeluhnya capek karena harus nonton handphone setiap jam berjam-jam bahkan sampai malam, dan tugasnya itu banyak banget. Ya gimana nggak banyak, mungkin kayak misalkan SMK kan itu kebanyakan kan praktek ya Pak Guru. Oh iya. Nah itu jadi susahnya memang di SMK itu prakteknya itu kita nggak bisa ngelihat langsung kan. Iya harus praktek. Harus depan mata gitu. Iya. Sedangkan kita nggak boleh bertatap muka misalkan. Iya. Nggak boleh bergerombol juga. Iya. Kayak gitu.
paling itu sih. Terus sama sinyal itu sering mereka mengeluh sinyal. Waduh, sinyal susah. Sampai mereka tuh ada yang ke kebun-kebun tuh saya udah di kebun gitu kan. Iya. Mungkin naik pohon kelapa harusnya biar susah Bu, cari sinyal susah banget gitu. Akhirnya banyak yang males karena mereka setiap pembelajaran setiap pagi harus ke kebun. Sedangkan di kebun kan tempatnya mungkin nggak nyaman. Banyak nyamuk. Iya, banyak nyamuk. Iya. Dan mereka harus bawa tas juga mungkin kan. Nah itu memang udah keren-keren masuk kebun gitu ya. Nah ya. itu kayak gitu sih. Iya, memang situasinya yang nggak memungkinkan ya. Tapi sebenarnya tentunya banyak sekali hikmah yang diambil dari situasi seperti ini gitu. Termasuk dalam pembelajaran juga kan. Pembelajaran juga jadi kita sering online, apa kelebihannya, apa kekurangannya dari online itu. Gitu. Iya itu tadi ya, buat teman-teman yang lagi nyimak, kayaknya udah panjang banget nih sampai Mbak Bella itu nggak dikasih minum soalnya puasa, gitu. Coba kalau nggak puasa ya, kalau nggak pas bulan Ramadan, pasti ya kita minum bareng-bareng deh, kita makan bareng-bareng. Terakhir dong, boleh tahu pesannya buat teman-teman di rumah tentang apa aja, tentang ACT, tentang MRI, boleh? Ya. Kalau saya sih pesan untuk teman-teman semua, saya yakin banget sebenarnya masyarakat Bumiayu itu berkaitan dengan kerelawanan itu banyak itu yang berjiwa besar banget itu. Banyak. Saya yakin itu banyak banget sebenarnya. Cuma mungkin memang mereka belum tahu wadahnya kemana. Wadahnya ya. Iya. Saya pengen membantu orang nih. Walaupun saya nggak punya uang misalkan ya. Saya pengen membantu orang dengan ide saya, dengan tenaga saya. Tapi banyak teman-teman yang bingung wadahnya di mana. Nah, mungkin bisa teman-teman bergabung dengan kita. Kita sama-sama bersinergi nih, sama-sama menebar kebaikan. Ya tidak harus dengan hal-hal yang mewah. Enggak. Tidak harus dengan hal yang seperti itu. Iya, soalnya saya juga sering lihat tuh ya, kadang-kadang ada komunitas apa itu misalnya ada bencana itu kan di pinggir jalan tuh. Berarti kan itu kan rasa manusianya juga sebenarnya banyak gitu. Mungkin komunitas seni, komunitas apa juga kan banyak ya. Gitu. Ada lagi? Dan apa lagi ya? Pokoknya saya sih selalu memotivasi ke teman-teman relawan pun ya, anggota saya itu Pak Guru, untuk ikhlas dalam menebar kebaikan. Jadi jangan berharap apapun untuk sekarang. Saya yakin suatu saat kalian bakal memetik hasilnya itu untuk diri kalian sendiri. Ya memang kita itu tidak digaji Pak Guru. Iya. Kita tidak pernah digaji, tidak pernah dikasih apapun. Kecuali ya itu yang tadi saya bilang bahwa relawan itu tidak boleh kelaparan. Iya. Pokoknya pasti nanti ada orang ketang ponggol misalkan buat kita, ya lelahnya kita lah. Tapi memang kita nggak digaji. Tidak digaji itu bukan berarti kita tidak mempunyai nilai apapun ya. Justru karena relawan itu mempunyai nilai yang tidak bisa diukur. Jadi tidak bisa digaji. Tidak bisa digaji. Kalau mau digaji ya nggak cukup. Iya, nggak cukup. Iya. Kayak gitu. Luar biasa ya. Wah, luar biasa pokoknya. Salut. Ya jadi buat teman-teman yang ada di mana aja ya, yang seputaran Bumiayu, di Bantar Kawung dan ya di mana saja. Berarti kalau Bumiayu itu 6 kecamatan. Iya, 6 kecamatan berarti Tonjong, Sirampok, Peguyangan, Bumiayu, Bantar Kawung, Salem. Iya. Itu silahkan barangkali mau ikut atau mau tanya-tanya seputar ACT dan MRI, silahkan ada Mbak Bella di Bumiayu. Ya, bisa ke rumahnya juga. Ya, kemudian oh iya, di Bumiayu ada berapa anggotanya itu Mbak Bella? Anggotanya sementara ini di grup itu ada sekitar 40-an lebih. 40-an lebih ya. 48 ya, hampir 50 lebih lah itu. Tapi ya biasa beberapa saja yang aktif, kadang-kadang karena kan ada juga anggota dari kita yang tidak menetap di Bumiayu nih sementara ini. Mungkin lagi kuliah di Purwokerto gitu. Jadi aktifnya nanti ya Mbak, aku aktifnya ketika saya di Bumiayu gitu kan, ikut kegiatannya pas pulang di Bumiayu nggak apa-apa, nggak masalah. Dan kita tidak pernah memaksa. Misalkan ada kegiatan, yuk kita implementasi beras misalkan, implementasi bea guru, implementasi global kurban kayak gitu.
itu pun tidak harus sih semua anggota itu ikut. Iya. Jadi beberapa aja sih yang bisa. Jadi ketika kalian ikut kita itu kita tidak terikat sama sekali. Saya sangat membebaskan. Ketika tidak bisa ikut pun silahkan tinggal ngabari aja di grup, maaf ya nggak bisa, nggak masalah. Nggak masalah ya. Tapi bebasnya kayak gitu tetap anunya luar biasa ya, sumbangsinya nih. Iya, sumbangsinya memang sangat luar biasa. Itu aja mungkin Mbak Bella, ini terima kasih sekali udah datang nih ketemu silaturahmi ke tempatnya Pak Guru ya. Mudah-mudahan Bella jadi orang sukses, kemudian apa yang dilakukan Mbak Bella dan teman-teman dan juga ACT secara keseluruhan dimanapun berada diridhoi ya, diterima oleh Allah sebagai amal ibadah yang tentunya nanti menjadi bekal kita di di alam akhirat sana, dan balasannya mudah-mudahan surga. Oke, Mbak Bella mungkin bisa kasih salam terakhir, kita kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.